Menjadi seorang dai membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Hal inilah yang dirasakan oleh Ustadz Sulaiman. Tidak terbayangkan sebelumnya, ia akan berdakwah jauh dari kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Surabaya, ia ditugaskan untuk berdakwah di perkampungan nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara. Ia pun mendirikan rumah tahfiz apung untuk kegiatan belajar Al-Quran bagi para anak nelayan di daerah tersebut. Sejak berdiri tahun 2017, saat ini rumah tahfiz apung sudah memiliki 160 orang santri. Meski sarana terbatas, tidak membuat semangatnya surut. Ia berharap hadirnya rumah tahfiz apung ini menjadi solusi bagi masyarakat kawasan pesisir utara Jakarta untuk melahirkan generasi cerdas dan berakhlakul karimah. Lantas seperti apa kisah inspiratif dari narasumber kita ini? Simak selengkapnya dalam Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi di acara yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan penuh hikmah. Kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan belajar banyak dari beliau. Kita akan cerita tentang rumah tahfiz apung. Dengan gurunya sudah hadir, Ustadz Sulaiman. Yang Masya Allah merantau jauh-jauh dari Sulawesi Selatan sampai ke Kamal Muara ya, betul Ustaz ya. Dan Alhamdulillah untuk mengajar Al-Quran. Kita akan tanya-tanya kepada beliau langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Siap. Jadi Ustaz tadinya jauh dari Sulawesi Selatan, tepatnya di mana Ustaz? Di Sinjai. Sinjai. Sengaja datang ke Kamal Muara dari kapan Ustaz? 2017. Untuk ngajar? Untuk ngajar. Sebenarnya penugasan dari Surabaya, dari kampus. Oh Masya Allah. Jadi sudah 2017 sekarang 8 tahun ya Ustaz? Iya, hampir 8 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu milih atau dipilihin tempatnya? Ustaz? Dipilihin. Kayak gimana saat kondisi di sana Ustaz? Kalau di Kamal itu masyarakat memang nelayan. Kebanyakan nelayan? Iya, nelayan. Jalanan lebar, kafe-kafe bagus kayak gitu kayak di PIK nggak ada? Ustaz? Oh, sama sekali tidak ada. Masya Allah. Jadi di sana kita hanya tempat pelelangan ikan, jualan ikan. Jadi tempat mencari rezeki ya di Kamal itu. Masjid banyak di sana Ustaz? Alhamdulillah di Kamal itu banyak masjid banyak. Alhamdulillah. Dan yang ini rumah tahfiz apung, kenapa namanya rumah tahfiz apung Ustaz? Emang karena mengapung di atas kapal atau gimana? Ya, awalnya memang kita buat rumah itu di atas laut. Tapi tidak benar-benar ngapung sih sebenarnya. Karena pakai tiang bambu. Oke, tapi dia udah nggak di atas tanah ya, benar-benar Enggak, di atas dia air. di atas Oke. air. Akhirnya kita beri nama Rumah Tahfiz Apung. Biar lebih keren sih. Sudah berapa tahun itu berdirinya Ustaz? Sejak 2017 akhir atau 2018 awal lah. Dari Ustadz datang berarti? Iya. Jadi waktu datang itu tugasnya sebetulnya di masjid kah atau memang rumah tahfiz itu atau di Rumah belakang? Tahfiz. Awalnya rumah itu kita belum punya. Nah, kita ada orang tua kita di situ, kita pinjam beranda rumahnya. Iya. Kurang lebarnya 2 meter, panjangnya mungkin ya sekitar 3-4 meter. Nah, itu yang kita gunakan awalnya dengan adik-adik santri belajar Al-Quran. Warga sekitar Ya, lokal. nah kadang adik-adik santri bosan, kita ajak ke perahu, ngaji di perahu gitu. Perahu segede gimana Ustaz? Perahunya sih muat 30-40 orang muat, buat Oke, travel. oh yang kayak gitu ya. Ya. Terus sampai akhirnya pakai yang rumah yang apung yang sekarang itu gimana Ustaz? Ah, Ada yang ngebangun ya? Ya, kita dibangunin, banyak orang baik kemudian membangunkan rumah itu. Heeh. Nah, akhirnya di sinilah sampai saat ini ya adik-adik itu belajar ngaji. Ustaz mukimnya di situ juga? Ustaz? Saya ngontrak di Dekat situ. ya dekat. Dan benar-benar full setiap hari ngajar di situ. Ya, kecuali hari Ahad sih. Kecuali hari Ya, Ahad. Senin sampai Sekarang Sabtu ngaji. berarti sudah berapa santri Ustaz? 105 santri Dari usia dari usia TK, SD, SMP dan SMA. gratis semua Ustaz? Semua gratis alhamdulillah. Lah, terus berarti untuk biaya beliin ikro, pulpen, apa segala Kalau buku tulis. Ikro dan lain itu kan rata-rata sih dari adik-adik semua ya. Pada bawa. Iya, pada bawa. Nah, kalau untuk operasional, nah alhamdulillah di Jakarta ini banyak orang baik nih. Itu mereka santrinya pulang pergi siapa ada? Iya, Apa ada yang nginep Ustaz? pulang pergi. Oke. Saat ini memang masih pulang pergi, insya Allah rencana semoga ke depan kita bisa bangun pesantren yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa adik-adik 24 jam dibina di
Jamnya belajar Ustaz? Dari pagi sampai sore kayak sekolahan atau gimana? Oh enggak, pagi sampai sore, siang sore itu adik-adik di sekolah masing-masing. Nah setelah itu sore sampai malam kita bagi beberapa kelas. Nah disitulah dari sore sampai malam itu adik-adik belajar ngaji, belajar pelajaran agama. Oke, yang ngajar sendirian Ustaz? Ada banyak guru, Ada. alhamdulillah. Sekarang sudah berapa yang ikut bantu ngajar? Ada 5 ya di Rumah Tafis Apung. Sama dari Enggak, beda-beda. Ada yang asli Kamal, dulu santri saya di awal-awal. Setelah itu saya pondokin, dari pondok bantu ngajar. Paginya nelayan, sorenya ngajar. Masya Allah. Orang bilang nelayan itu nyalinya gede-gede tuh. Nah, kelukin laut malam-malam lagi Iya, nyari benar. ikannya. Jadi biasa nyalinya besar-besar, Masya Allah. Jadi di sana memang kebanyakan orang itu nyari nafkahnya, nyari ikan ke laut. Iya, gitu. ikan sama kerang hijau. Nah, alhamdulillah kita Rumah Tafis Apung juga sedang membangun usaha seafood. Oh, tempat Ya, makan. kerang hijau. Belum sih, masih jualan Iya, ini iya, aja. iya. Pantainya gimana sih, Sat? Bagus nggak sih, Sat? Di Kamal itu nggak ada pantai sebenarnya karena pinggirannya semuanya tanggul. Tanggul langsung ke Iya, laut. langsung laut. Mereka- Jadi laut itu tempat nyandar kapal-kapal. Masya Allah, alhamdulillah. Terus anak-anak di situ kalau pengen daftar benar-benar tinggal datang langsung ikut aja. Kita ada sistemnya, Mas. Pendaftarannya setiap tahun, setahun sekali seperti sekolah. Kayaknya adik-adik itu harus mendaftar, kemudian juga ada penerimaan rapot, ada sosialisasi. Dari bikin sistem. Iya, ada sistemnya. Masya Allah, biar lebih rapi. Ya, memang kita buatkan kurikulum sendiri, menyesuaikan Iya. dengan keadaan. Nggak cuma orang datang pengen belajar apa, Enggak. mau syukur enggak bener-bener. Kalau awal-awal sistemnya. begitu, awal-awal begitu. Masya Allah. Tapi rasanya perlu ada sistem itu jadi sehingga biar lebih terkontrol, lebih bagus, lebih rapi aja. Masya Allah pemirsa, udah ngobrol sama Ustadz Sulaiman malah makin termotivasi dan penasaran dengan perjuangan selanjutnya untuk itu. Kalau bakal tanya-tanya lebih lanjut, jangan kemana-mana, saksikan tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Boleh tahu Ustadz gaji gurunya berapa Ustadz? Gaji gurunya beda-beda sebenarnya. Beda-beda. Ya, Paling tingginya deh Ustadz? paling tingginya yang pasti nggak sampai UMR. Ya Allah. Ya Allah. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita balik lagi ngobrol-ngobrol dengan guru kita Ustadz Sulaiman tentang Rumah Tafis Apung nih. Yang tadi ya, di kondisi yang desa nelayan tapi semuanya gratis, Masya Allah. Set, meskipun gratis ya Set. Penasaran saya Set, perlu berapa sebetulnya biaya untuk mengelola itu Set? Karena kan nanti kan harus ada kayak bagi rapot, nyiapin semua segala macamnya. Kalau pastinya sih nggak tahu berapa ya. Yang pasti kalau ada dana ya itu yang kita berikan ke guru-guru, biaya listrik, biaya ATK, kalau ya air bersih paling kita alokasikan ke hal-hal seperti itu. Boleh tahu Set gaji gurunya berapa Set? Gaji gurunya beda-beda sebenarnya. Beda-beda. Ya, Paling tingginya deh Set? paling tingginya yang pasti nggak sampai UMR. Ya Allah. Ya Allah. Sedangkan di luar sana ada yang nyuri dari uang negara, dari rakyatnya dan hidup bermewah-mewahan dengan jam tangan miliaran juga ada. Allah Ya Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tapi ya alhamdulillah ternyata mulia bukan di situ tapi mulia adanya dari ketakwaannya. Bismillah. Semoga beliau-beliau ini selalu dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus ketika berdiri sempat ada pertentangan nggak sih Zat, dari masyarakat? Ini ngapain nih? Bikin apa nih? Gitu. Oh, mungkin ada sih sebenarnya, tapi karena kita membawa Al-Qur'an, alhamdulillah bagus sih, semuanya menerima. Meskipun waktu itu, wah, Ustadznya kan bukan dari situ, Iya, dari daerah nah lain. itu yang berat. Nah, alhamdulillahnya saya orang Bugis, jadi di sini orang Bugis juga, jadi nyambung. Oh, di sana ada orang-orang Bugis yang juga. Hampir orang Bugis semua di begitu, nelayan ya. Jadi nyambungnya di situ, alhamdulillah. Dan sejauh ini ada nggak Ustadz pernah ketemu yang nyinyir, yang benci, atau bahkan mungkin mohon maaf gesekan dengan yang agama lain di situ untuk sampai sama-sama ngediriin merekanya juga misalkan diriin apa mungkin? Walau alam, tapi selama ini secara tidak langsung tidak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, menyambut baik dengan kita semuanya. Karena yang kita ajarkan adalah Al-Quran, jadi pasti semuanya orang setuju.
Iya sih, Masya Allah. Allah yang lembutkan. Dan kurikulumnya gimana, Ustaz? Pertama datang kalau dia benar-benar nggak bisa baca, berarti lancarin dulu. Ya, jadi ada kelas ta'ud namanya. Kelas apa? Ya, tahfiz anak usia dini. Oke. Ta'ud. Jadi itu santri yang usia-usia 5-6 tahun yang benar-benar tidak bisa Dari baca nol Al-Quran banget. dari nol. Nah, itu mereka belajar dari nol banget. Ya, belajarnya Iqra itu. Iya. Buku Iqra. Ditarget berapa lama sampai bisa baca? Nah, sebenarnya beda-beda. Mm-mm. Yang pasti setahun harus sudah bisa Lancar baca lah ya. Al-Quran. Nggak harus lancar juga, yang penting sudah bisa. Karena kalau Iqra kan lumayan panjang. Nah, Iya, 6 jilid. ya, kita juga ada menggunakan metode Al-Hidayah, metode Grand MBA. Nah, itu di kelas yang lain. Ada kelas 1 dinia, kelas 2 dinia, kelas 3 dinia. Ini kelas-kelas yang sudah bisa ngaji. Iya. Di situ belajarannya tahsin dan tahfiz Al-Quran. Dan kalau udah lolos tahsinnya, berarti udah langsung mulai boleh menghafal. Ya, Berarti sambil kalau datang tahsin tiga- sambil menghafal. Hmm. Ya, sambil tahsin. Begitu datang berarti udah tinggal setoran aja begitu. Ya, ada yang tinggal setoran, ada yang baru mulai, namanya adik-adik ini kan di sekolahnya full juga. Iya, betul. Jadi- Dan ditarget juga nggak, Zat? Dalam Target. berapa lama, berapa juz gitu, Zat? Setahun itu minimal 1 juz. Setahun Ya, minimal 1 setahun juz. minimal 1 juz. Mulai biasa dari 30 dulu ya. Iya, juz 30. Nih, rata-rata juz 30. Nah, target kita 3 tahun itu adik-adik 3 juz. Itu kan 3 juz luar biasa. minimal. Iya, untuk Kita hanya yang bina bukan 1-2 spesialisasi jam ya udah sangat luar biasa. Iya, Masya Allah. Selain ngaji, ada kayak pelajaran kayak akhlak Iya, gitu juga ada, Zat? Akhlak, fikih, Oh, lengkap ya. bahasa Arab, tajwid. Iya. Dibagi, Zat? Per hari ini Iya, berapa di gitu? jadwal. Jadi kita ada jadwalnya, kita ada kalender pendidikannya, kita ada rapotnya. Masya Allah. Terus kalau misalkan udah bersering bolos gitu, bisa dikeluarin gitu juga? Bisa juga. Oh, Jadi iya. karena ada Nggak serius santri berarti yang kan? 30 hari sudah 1 bulan nggak masuk, ya udah kita panggil. Iya. Kenapa? Ya, masih mau ngaji enggak? Dan kondisi orang tua di sana gimana, Sat? Ada nggak kayak masih nganggap apa sih agama nggak penting, ngaji nggak penting? Eh, sebenarnya mungkin ada juga, tapi alhamdulillah selama ini semuanya mendukung. Oh, masyarakatnya berarti cukup agamis lah ya. Ya, di Alhamdulillah. Kamal alhamdulillah cukup agamis, masyarakat di Kamal. Di situ perbandingan yang pendatang, yang Bugis sama yang warga lokal 50-50, Sat? Atau Ya, gimana? di satu kampung itu hampir sebenarnya bukan pendatang juga, karena hanya sukunya Bugis, tapi banyak yang sudah lahir dan besar udah dari di sana ya. di Kayak kalau di Sumatera ada istilahnya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, sama lah Iya ya. kan? Ya Allah, pemirsa, masih ada banyak yang kau pengen tanyakan bagaimana mereka berjuang, bahkan tadi dengan gaji di bawah UMR, tapi tetap terus mendidik Al-Quran kepada anak-anak. Jangan kemana-mana, kalau penasaran tetap di Sah, selalu ada hikmah. Bisa memberikan manfaat yang banyak kepada Masya Allah. masyarakat sekitar, sehingga terasa bahwa kehadiran Rumah Tahfiz Apung ini benar-benar memiliki dampak dan manfaat untuk santri dan masyarakat. Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan guru kita Ustadz Sulaiman dengan pendirian Rumah Tahfiz Apungnya nih. Ini inspiratif banget, kita akan lanjut tanya-tanya lagi ya. Ustadz, gurunya gimana saat dengan gaji di bawah UMR? Mereka perlu dimotivasi kah atau jadinya silih berganti? Ya mumpung lagi kosong nggak ada kerjaan, ngajar dulu di sini. Tahu-tahu dapat kerjaan gaji lebih gede, akhirnya pindah lagi kerjaan yang lain. Gimana saat kondisinya? Kita akan menanamkan ke tim guru-guru ini, kita ini pejuang. Ya, sebagai nabi dulu lebih berat tantangannya berdakwah. Masya Allah. Para sahabat, para tabiin, para ulama dulu lebih berat tantangannya, bahkan tidak punya apa-apa. Kita alhamdulillah makan aja dengan garam itu masih jauh standar kita dengan para pejuang yang dahulu. Nah, ini yang kita tanamkan, kita ini berjuang, dan insya Allah suatu saat nanti pasti akan ada masa yang indah itu. Betul, Ustaz. Masya Allah. Ya, dunia sebentar. Ya, dunia sebentar. Sebentar. Tapi tempat yang sebentar ini menentukan nanti kita di sana nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya penasaran, Ustaz. Kalau misalkan Ustaz kan awalnya ke sini untuk khidmat ya, pengabdian dari yang tadi menuntut ilmu di Surabaya. Surabaya. Terus nanti kalau masa khidmatnya udah selesai, apakah tetap di sini nggak mau balik lagi?
Kalau dari penugasan dari kampus kan 5 tahun. 5 tahun. Ya, Udah lewat, Ustaz. Iya, udah lewat. Nah, tapi alhamdulillah saya masih Pengen siap tetap di bertahan sini. di. Ustaz punya rencana nggak cita-cita ke depannya gimana? Atau bahkan siapa tahu kan ada yang pengen, wah ini di tanah orang, sedangkan saya juga pengen di kampung halaman sendiri, misalkan. Dimanapun tempat saya tinggal, saya bisa berdakwah di tempat itu. Mau takdirnya di Jakarta sampai akhir hayat ataupun nanti kembali ke kampung halaman, yang penting kita itu ditanamkan dari ustadz-ustadz kami ya harus berdakwah. Dakwah adalah jalan utama, dakwah tujuan utama. Masya Allah. Surabayanya di mana sih, Ustaz? Di Kejawen Putih, di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim, Surabaya. Ya, Berarti lulusan-lulusan selanjutnya udah ada yang dikirim dampingin Ustaz juga namanya ke Muara Kamal? Lebih banyak ke daerah luar, di daerah-daerah yang lebih ekstrim lagi. Wah, paling jauh kemana, Ustaz? Ada Papua, ada Oh, Masya Allah. di Iya. Ambon, ada ustadz-ustadz kami, alumni-alumni ada di sana, membina suku Togutil di Sumatera, Aceh. Jadi di kampus ini mereka menyebarkan tiap tahun alumninya. Ke seluruh Ya, ke Indonesia. seluruh dibagi-bagi ke seluruh daerah. Wah, itu Masya Allah perjuangannya. Ya, Karena bahkan kita ada punya yang pondok banyak di seluruh Indonesia sudah ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus santri juga gimana dimotivasinya untuk tetap pengen ngaji? Pernah nggak saat sepi, nggak ada yang mau pada ngaji, nggak pada datang? Atau dulu untuk supaya orang jadi mau itu gimana? Kan mungkin nggak tiba-tiba langsung rame. Kalau awal-awal dia memang sepi, 10 santri. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah lebih semangat santri. Gitu Iya, ya? karena Masya Allah. dia punya suasana di tempat itu, dia bisa main bareng sama temannya. Iya. Dia bisa jajan, bisa. Jadi sebelum waktu jam belajar sudah ramai, malah hadir. sudah datang. Yang udah lulus terus sekarang ikut ngajar ada juga, Ustaz? Ada itu tadi namanya tadi ya. Kak Sopian, nggak dulu saya pondokin. Sekarang udah jadi guru dia sekarang. Lulus di situ dipondokin dulu, Ustaz? Saya pondokin dulu Kemana di dulu? Jakarta Timur. Udah lulus lagi juga? Iya, alhamdulillah kembali dia. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah ada berapa tuh yang kayak gitu, Ustaz? Ada 2, sebenarnya banyak yang saya pondokin dulu, cuma ada yang kerja juga, ada yang kerja juga. Kalau yang saat ini ada 2 santri sekarang udah jadi guru. Ya, kemanapun setidaknya jadi punya bekal ya, meskipun nanti akhirnya kerja atau gimana juga, Masya Allah. Terakhir, Ustaz, harapan ke depan untuk rumah tahfiz apungnya, atau juga bahkan harapan kepada masyarakat nih untuk pada mau ngaji, karena kondisinya seperti itu pun tetap pada rajin ngaji, Masya Allah. Harapan rumah tahfiz ya semoga kedepannya bisa jadi lebih besar, bisa jadi pesantren. Mereka benar-benar bisa fokus menghafal Al-Quran, belajar agama, sehingga nanti bisa berdakwah juga di kampung mereka sendiri ataupun di tempat mana, yang penting berdakwah. Nah, itu harapannya, semoga rumah tahfiz apung ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat sekitar, sehingga terasa bahwa kehadiran rumah tahfiz apung ini benar-benar memiliki dampak dan manfaat untuk santri dan masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masyaallah. Terima kasih Ustaz ilmunya, nasihatnya, dan alhamdulillah kalau ngobrol sama orang Quran itu pemirsa memang kerasa tenang gitu ya. Masya Allah. Hatinya dibikin tenang, oleh Allah dicabut keinginan-keinginan yang nggak penting, bisa tenang dengan hal yang sederhana, karena ya begitulah hati itu sempit. Terus kadang kita suka taruh segala macam ada di situ, hartaku, jabatanku, dan lain-lain. Sedangkan sempit segitu-gitunya. Mendingan lepasin semuanya, lalu tinggal satu saja yang di hati, sang pemilik segala-galanya. Maka pasti jadi jauh lebih lapang. Syukran jazakallah khair ilmunya Ustaz. Mohon doakan saya juga. Amin, Terima kasih inspirasinya hari ini. Dan pemirsa, kita akan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya lagi dengan narasumber selanjutnya di episode selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan. Selalu ada hikmah.